Cerita Susi. Like, komen, dan subscribe. Hujan turun seperti tak pernah lelah di sebuah sudut desa yang hampir dilupakan. Di sana berdiri sebuah gubuk rapuh. Dindingnya berlubang, atapnya bocor, dan lantainya dingin seperti kesepian yang menghuninya. Di dalamnya tinggal seorang nenek renta bernama Sari dan cucunya, Raka. Raka adalah satu-satunya alasan Nenek Sari masih bertahan hidup. Sejak orang tua Raka meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, dunia Nenek Sari ikut runtuh, tapi ia tidak punya waktu untuk berduka. Di pelukannya ada seorang anak kecil yang masih butuh hidup. Dan sejak hari itu, ia memutuskan satu hal. Lebih baik dirinya yang hancur daripada cucunya ikut terluka. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, Nenek Sari sudah bangun. Dengan tubuh yang gemetar dan nafas yang sering tersengal, ia berjalan jauh ke ladang orang. Kakinya yang kurus menapak tanah dingin, kadang berdarah karena duri yang tak sempat ia hindari. Ia bekerja hingga matahari membakar kulitnya. Tangannya yang keriput memegang cangkul, meski jari-jarinya sering kaku karena sakit. Upahnya tak seberapa. Kadang hanya cukup untuk membeli segenggam beras. Kadang tidak cukup untuk apapun. Namun setiap pulang, ia selalu membawa sesuatu untuk Raka. Sekecil apapun. Dan selalu ia tersenyum. "Nek, hari ini kita makan apa?" tanya Raka polos. Nenek Sari mengeluarkan singkong kecil dari kantong kainnya. "Hari ini istimewa, kita makan enak," katanya lembut. Ia merebus singkong itu, lalu diam-diam hanya memberi bagian terbaik untuk Raka. Sementara ia sendiri hanya minum air. "Nek, sudah makan?" "Sudah, Nak. Nenek kenyang sekali." Kebohongan itu ia ulang setiap hari, sampai tubuhnya mulai tak sanggup lagi berdiri. Suatu malam, Raka terbangun karena suara batuk yang begitu keras. Ia melihat neneknya di sudut ruangan, menahan dada. Nafasnya terputus-putus. "Nek, sakit ya?" tanya Raka dengan suara gemetar. Nenek Sari segera menghapus air matanya, memaksakan senyum. "Tidak, Nak, cuma batuk biasa." Padahal darah perlahan menetes dari sudut bibirnya. Ia menyembunyikannya dalam gelap, agar cucunya tidak takut. Hari demi hari, tubuh itu semakin melemah. Namun Nenek Sari tetap pergi bekerja. Ia tahu, jika ia berhenti satu hari saja, Raka mungkin tidak makan. Hingga hari itu tiba. Langit begitu gelap, angin kencang, hujan turun seperti amarah langit yang tak terbendung. "Nek, jangan pergi." Raka memeluknya erat. Nenek Sari mengelus kepala cucunya dengan tangan yang dingin. "Kalau nenek tidak pergi, Raka makan apa nanti?" Ia tersenyum. Senyum yang aneh, seolah ia tahu itu mungkin terakhir kalinya. Raka menunggu. Menunggu dan menunggu. Namun neneknya tak kunjung pulang. Hujan semakin deras, malam semakin pekat, dan rasa takut mulai menggigit hati kecil itu. Ketukan pintu terdengar. Raka berlari membukanya, dengan harapan melihat sosok yang selalu ia rindukan. Namun yang berdiri di sana adalah dua orang tetangga dengan wajah yang tak berani menatap matanya. "Nekmu jatuh di ladang." Suara itu nyaris tak terdengar. Dunia Raka hancur saat itu juga. Ia berlari menembus hujan tanpa alas kaki. Kakinya terluka, nafasnya tersengal, tapi ia tak peduli. "Nek, tunggu Raka. Jangan tinggalin Raka. Raka takut. Raka sendirian." Suara itu pecah, hancur, seperti hatinya yang tak akan pernah utuh lagi. Hari pemagaman, Raka hanya diam. Tak menangis, tak bersuara, hanya menatap tanah yang menutup satu-satunya orang yang pernah mencintainya tanpa syarat. Malam itu, ia duduk sendiri di rumah. Sunyi, dingin, kosong. Ia mengambil piring, menaruh sedikit nasi yang dibelikan tetangga. Lalu ia menaruh satu piring lagi di sampingnya. Seperti dulu. "Nek, Raka sudah makan," bisiknya pelan. Air matanya jatuh satu persatu.
Sekarang, giliran nenek ya. Namun tak ada lagi suara yang menjawab. Tak ada lagi tangan yang mengusap. Tak ada lagi kebohongan kecil yang penuh cinta. Yang tersisa hanya penyesalan kecil yang akan menghantuinya seumur hidup. Bahwa selama ini ia percaya ketika neneknya berkata sudah makan. Padahal orang yang paling ia cintai perlahan mati kelaparan agar ia tetap bisa hidup. Dan sejak hari itu, setiap kali Raka makan, ia selalu menangis.